Apa yang dimaksud dengan psikosis? Seperti yang terlihat pada gambar berikut, psikosis adalah masalah kesehatan mental yang sangat serius, diindikasikan dengan gangguan individu dalam mempersepsikan realita. Berikut orang yang mengalami psikosis atau gangguan mental akan mengalami beberapa hal berikut. Yang pertama, mengalami delusi. Yang kedua, cara bicara yang tidak teratur. Yang ketiga, mendengar, melihat, merasa, mencicipi yang sebenarnya tidak nyata atau hanyalah ilusi saja. Selanjutnya, menarik diri dari lingkungan, keluarga, dan teman-teman yang ada di sekitarnya. Berikutnya, surveillance penyakit epidemiologi psikosis. Ada dua jenis psikosis yang paling umum di masyarakat. Di antaranya, 1. Gangguan psikosis singkat, yaitu sama seperti namanya, jenis psikosis ini terjadi dalam waktu singkat karena kejadian tertentu. Misalnya, karena kematian anggota keluarga, seseorang yang mengalami gangguan psikosis singkat umumnya bisa pulih dengan cepat tergantung dari sumber stresnya. 2. Psikosis yang terkait obat-obatan atau alkohol. Gejala psikosis ternyata bisa dipicu oleh pengguna alkohol atau obat stimultan tertentu. Obat halusinogenik seperti LSD dapat menyebabkan seseorang melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya, penanggulangan psikosis. Penanggulangan psikosis yang pertama bisa dengan cara pemberian obat-obatan. Obat ini diberikan kepada penderita psikotik untuk mengontrol gejala yang ada. Lalu, cara yang kedua melakukan terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Pada tahap ini, dokter akan mengarahkan pasien untuk mengerti dan memahami kondisi yang dideritanya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar pasien mampu mengendalikan gejala yang ada. Lalu selanjutnya, adanya dukungan dan dorongan dari keluarga. Penderita psikotik dapat mengeluhkan kondisinya kepada orang terdekat yang dipercaya, berbeda dengan orang awam yang mungkin akan merasa aneh dan terkesan menghindari orang yang berperilaku aneh. Psikosis bisa muncul dalam beberapa bentuk, diantaranya yang pertama skizofrenia, penyakit jiwa yang ditandai dengan kemunduran atau kemurungan kepribadian. Yang kedua, paranoia, berhayal secara berlebihan atau merasa lebih dari segalanya. Dan yang ketiga, maniak depresif psikosis, perasaan benar atau gembira yang mendadak bisa berubah sebaliknya menjadi serba salah atau sedih. Selanjutnya, peran kesehatan masyarakat dalam meminimalisir kejadian psikosis. Peran petugas kesehatan merupakan faktor yang dominan terhadap kemampuan keluarga dalam merawat klien gangguan jiwa di rumah. Menyarankan kepada keluarga agar lebih aktif mencari informasi tentang gangguan jiwa, terutama untuk pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa di rumah. Baiklah, supaya lebih paham lagi, mari kita saksikan bersama-sama video tentang psikosis atau skizofrenia atau gangguan jiwa. Coba untuk sesaat bayangkan ini. Anda menjalani hari seperti biasa, hidup tampak normal, Anda merasa nyaman. Namun, seketika, ruangan di sekitar Anda mulai menggelap. Anda mulai mendengar suara-suara asing, dan dunia sekitar tidak terlihat normal lagi. Bagaimana kira-kira reaksi Anda? Takut tentunya. Nah, sekarang bayangkan hal yang sama terjadi setiap hari sepanjang hidupmu. Itulah realita bagi sebagian orang yang menderita skizofrenia. Apa sebenarnya penyakit ini? Apa yang menyebabkannya? Dan adakah cara untuk menyembuhkannya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk banyak orang, ketika mendengar istilah skizofrenia, mungkin mereka akan langsung membayangkan karakter fiksi seperti The Joker yang bersifat jahat dan berbahaya bagi orang sekitar. Stigma negatif ini tidak menggambarkan skizofrenia secara menyeluruh dan tidak akurat sama sekali. Setiap penderita skizofrenia dapat mengalami gejala yang berbeda-beda. Secara sederhana, gejala-gejala ini dapat dibagi menjadi 3,
yaitu gejala positif, negatif, dan kognitif. Gejala positif skizofrenia adalah terjadinya perubahan pada tingkah laku dan pikiran, seperti berhalusinasi, yaitu melihat, mendengar, atau bahkan mencicipi sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Gejala negatif merupakan timbulnya sikap apatis terhadap lingkungan sekitar, merasa hampa dan tidak termotivasi melakukan apapun. Sementara itu, gejala kognitif lebih sulit untuk dilihat. Pada umumnya, gejala ini menimbulkan kesulitan untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Contoh yang paling sering terjadi adalah kesulitan berkonsentrasi. Seseorang dapat dikatakan menderita skizofrenia apabila dirinya mengalami gejala-gejala tersebut dan apabila gejalanya memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan sehari-hari. Skizofrenia menyerang sekitar lebih dari 23 juta orang di dunia. Sementara di Indonesia, penderita skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang, dan kebanyakan dari mereka justru dikucilkan alih-alih diberikan pengobatan dan perawatan. Sama seperti penyakit kejiwaan lainnya, penyebab dari skizofrenia belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang menderita skizofrenia, yaitu keturunan, komplikasi saat kelahiran, dan cedera otak. Selebihnya, bagi orang-orang yang berisiko tinggi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat membuat gejala mereka kambuh, seperti stres dan penggunaan narkoba. Karena kurangnya pemahaman masyarakat, penderita skizofrenia seringkali dikucilkan atau diberikan perawatan bersifat non-saintifik yang dapat memperparah situasi. Yang justru diperlukan oleh penderita skizofrenia adalah pemeriksaan oleh seorang spesialis kedokteran jiwa atau psikiater, dan tentunya obat-obatan khusus yang dapat menekan gejala-gejala mereka. Kenyataan pahitnya adalah skizofrenia tidak memiliki dukungan sebesar penyakit lain, seperti kanker atau HIV. Tidak banyak orang membicarakan skizofrenia. Oleh karena itu, orang yang memahami dan memberi dukungan bagi penderita skizofrenia sangat sedikit. Menjalani hidup sebagai seorang penderita skizofrenia adalah menjalani hidup yang penuh kesepian. Tetapi Anda mampu merubah hal tersebut, mulai dengan berhenti mengecap penderita skizofrenia sebagai orang gila. Stigma tersebut hanya akan membuat penderita skizofrenia semakin menghindari perawatan yang diperlukannya dan membuatnya semakin dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya, pahami skizofrenia lebih dalam. Seringkali yang kita takuti adalah hal yang tidak kita pahami. Hal ini terbukti dengan begitu banyak penderita skizofrenia di Indonesia yang terlantar atau dipasung. Semakin banyak orang memahami skizofrenia, semakin banyak pula penderita skizofrenia yang tertolong dan mendapatkan perawatan yang diperlukannya. Sekian untuk video kali ini. Apabila Anda atau orang yang Anda kenal menderita skizofrenia, Anda bisa mengacu pada link di kolom deskripsi untuk menghubungi beberapa komunitas peduli skizofrenia. Baiklah, setelah melihat video tadi, semoga paham dan jangan salah lagi untuk membedakan psikosis dengan gila. Baiklah, demikian penjelasan dari materi psikosis. Sekian, terima kasih.